Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak, silakan kita buka pertanyaan. Waktunya tinggal setengah jam. Jadi saya akan undang Pak Kasim untuk menjadi moderator. Kalau nggak ada lagi yang mau konsultasi, ya kayak tadi, eh, ya kayaknya udah nggak ada yang mau gabung. Halo, sore Pak Bi. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya? Ya, nama saya Adam Pak Bi dari Dapur Ibu Ambo, nama brand saya. Ya, Eh, Dapur Ibu Ambo. Oke. Ibu Ambo. Plesternya itu makanan rumahan yang praktis, fun, dan ibu banget. Praktis, Oke. fun, dan ibu banget plesternya. Lalu benang kusutnya itu kangen masakan ibu, ingat Ibu Ambo. Atau ingat Ibu Ambo, ingat masakan ibu, Pak Bi. Oke. Nah, lalu Baik. juga telur ceploknya, yang kuningnya itu kalau misalnya yang kuningnya produk itu untuk kontennya apa itu dapur ibu ambo, terus kenapa masakan rumahan, terus kenapa karakter ibu, terus bisa main juga, bisa bikin konten di bahan juga, terus juga kenapa apa namanya masakan pedas gitu Pak Bi, bisa kenapa masakan Ya, ya. pedas juga dan lain-lainnya. Kalau konten apa kalau telur ceplok kuningnya itu eh, kalau kuningnya, bentar Pak Bi, ada pengamen. Kalau kalau Udah kuning pelanggan. itu, kalau ke kuningnya itu value Pak Bi, tadi saya Hmm. mikirnya kontennya kenapa praktis, fun dan ibu banget gitu. Lalu juga Hmm. kenapa makanan saya ini bisa jadi obat rindu masakan ibu, seperti itu. Ya, Lalu juga hubungan emosional seseorang dengan ibunya Pak Bi, karena kan setiap ya, orang punya ibu gitu. Bisa ya, dimainin apa hubungan emosional antar ibu gitu. Jadi paling baru segitu sih Pak Bi yang ya. saya Itu mungkin ada Pak Bi dari Pak Bi. itu udah bagus ya. Jadi plesternya adalah masakan restoran Masak. yang rasa rumahan. Ya, jadi gitu Pak Bi Betul? benar. Jadi Jadi kamu kan buka restoran kan? masih sebenarnya sekarang masih di rumah tapi berencana buka outlet sih Pak Bi. Buka outlet ya. Nah, ini yang pasti ini udah bagus ya. Kalau keadaan normal. Sekarang kan Nah, semua orang harus tinggal di rumah. benar Pak Bi. Nah, kalau orang tinggal di rumah, apakah dia rindu sama masakan rumah? Kan enggak, Oke Pak Bi. ya. Kalau dia tinggal di rumah, apakah rindu masakan ibu? Enggak juga, karena ibu masak di dapur kan gitu. Ya Pak Bi. Jadi ini apa namanya sebuah kelebihan, sebuah value yang bagus untuk restoran buat Baik Pak Bi. orang-orang yang apa namanya merantau ya. Nah, kalau itu yang mau dicapai, maka eh, sebaiknya kamu tujukan kepada orang-orang yang rindu kepada masakan ibu, padahal dia sedang dirantau gitu. Oh iya, memang tadinya berpikiran seperti itu juga Pak Bi, karena kan ada yang Mm-mm. ada di kota dari misalnya dari daerah atau dari misalnya dari kota atau anak-anak yang kuliah gitu Pak Bi gitu. Ya, ya, Makanya yang ngincer target marketnya itu kemarin 18 sampai 35 Pak Bi. Karena kuliah ya, sama ya. kerja. Oke. Eh, Hati-hati juga dengan kuliah nih ya. Anak kuliahan itu mereka eh, kuliah itu diajari pinter supaya pelit. Iya, karena karena kalau kalau dia belum dapat kiriman uang dari kampung, dia pasti makannya Indomie. ya Pak Bi. Ya benar juga ya Pak Bi Ya, ya. ya ini hati-hati juga Tapi nih itu kalau harus ambil ngambil tak kuliah. ya target market itu hati-hati ya. Kemudian ditujukan pada perantau. Nah, Ibu Ambo itu Padang atau Palembang? Jadi sebenarnya masakan Sumatera sih Pak Bi. Sebenarnya Oh, apa Sumatera. cuman memang
saya sih nggak spesifik Padang atau Palembang, karena kan kayak gini Pak Bi, kalau misalnya saya kan salah satu makanannya ada misalnya daging balado. Nah, tadinya mau Hmm. bikin kayak Padang yang crispy gitu kan, tapi Hmm. kayaknya atau misalnya paru deh, contohnya paru yang crispy gitu kayak yang di Padang, tapi ternyata setelah saya bikin yang crispy, konsumen saya pada bilang gimana kalau yang lembut aja, makanya saya lembutin. Saya juga jadi nggak tahu identitas sebenarnya itu Padang Ya, atau ya, ya. Palembang. Yang jelas Pokoknya yang jelas Sumatera aja ya. Ya, saya improve-nya dari masukan dari konsumen gitu. ya. Jadi ini produknya ini ya, produk udah jadi dikemas ya. Ya, jadi gini Pak Bi, awalnya itu produk kayak rice bowl gitu. Jadi saya Oke. awalnya itu mau bikin makanan rumahan itu bisa dimakan kayak praktis lah, kayak misalnya kayak kalau Pak Bi tahu kayak itlah atau apa gitu yang rice bowl yang lagi Ya, ya, kekinian. ya. Nah, Tahu. tapi memang karena sekarang lagi situasinya lagi pandemi, makanya saya bikinnya sekarang geraman dulu Pak Bi gitu. Tadinya awalnya ada nasinya gitu, ada nasi, ada telur, Hmm. telur apa? Telur mata sapinya, terus juga apa? Telur ceplok gitu, Paham, ada paham. telur yang kekinian lah. Cuman memang karena lagi kayak gini, kita bikin paketnya yang geraman. Apalagi puasa kemarin kan apa namanya? Orang lebih apa ya, lebih praktis buat sahur, tinggal angetin aja gitu Pak Bi. Dan juga tahan lama juga Ya, Pak Bi. ya. Ya. Jadi gini, kalau kamu bergerak di bidang kuliner atau makanan, new normal itu sama dengan freezer. New normal tuh freezer. Freezer. Maksudnya gimana tuh Pak Bi? Maksudnya kalau kamu bikin makanan itu harus bisa disimpan di freezer, Oh iya Pak Bi, benar Pak Bi. ya kan? Iya. Ah, Jadi nah, eh, penting ya. in, ya memang new normal itu bukan kembali ke normal yang lalu gitu. New normal ini adalah eh, Beradaptasi ya Pak Bi. kebiasaan yang sekarang ini dibawa ke depan. Nah, kebiasaan sekarang ini kan orang pada nyetok makanan di freezer ya. Ya benar Pak Bi. Jadi saya yakin ini sekarang ini tukang kulkas dan tukang freezer laku keras nih. Untuk Ya tapi nyimpen makanan untuk dipanasin gitu ya. kebetulan juga Pak Bi, makanan kita itu memang bisa di freezerin, artinya bisa tahan sampai 2 mingguan gitu Pak Bi. Oh gitu. Memang saran Ya. saya sebagai penjual ke konsumen itu semingguan aja gitu saran Hmm. ya. Walaupun Oke, sebenarnya sampai oke. 2 mingguan pun juga tahan gitu. Ya, ya. Oke. Pak Bi. Udah bagus anunya. Udah bagus. Tadi posisinya udah bagus, terus kemudian eh benang kusutnya udah bagus, sudah nggak kusut lagi. Udah gitu, Telur kontennya juga ceplok. bagus, cuman telur ceploknya ini gini, kalau kuningnya itu produk, Ya Pak maka Bi. ceritanya sekitar produk ya. Oke Pak Bi. Jadi apakah cabenya diambil dari organik atau enggak gitu ya. Kemudian Lebih ke bumbu-bumbu rempahnya lebih ke fisik, lebih ke fisik. ya Pak Bi. Ya, cerita tentang fisiknya. Tapi kalau kuning telurnya itu Value. rindu makanan ibu ya, nah itu value-value ibu tuh dinaikin. Bahwa Oh. ibu itu tidak ada bekas ibu, nggak ada bekas anak ya. Terus Rasulullah itu menyebut ibumu sampai 3 kali, ayahmu cuma 1 kali, ya. Kayak Oh, gitu-gitu. itu Kontennya berarti ke situ. lebih ke emosional ya Pak Bi. Pak Bi kalau kayak gitu ya. Emosional. Memang kalau brand itu emosional. Hmm. Kalau brand itu emosional. Ya. Oke, Iya. cukup bagus. Siapa tadi? Adam. Selamat. Ada Terima kasih. ya, Ya. makasih banyak. Sukses Sampai ketemu Pak Bi. ya. Oke, sukses. Oke. Ada lagi yang mau masuk? Saya tunggu lagi. Kalau ada, ini ada lagi. Sebentar. Ini yang udah duluan, saya duluin ya. Ya, sore Pak Bi. Selamat sore, Mas. Apa ini? Kokoh Mas, Pak.
Oh, Pak Koko ya, Koko. gimana Pak Koko? Ya, Koko di ya, Solo, Pak. Ya. Solo. Saya itu Solonya ini kan mana ini? Solonya di Nusukan, Pak, di kota. Nusuan. Oh, saya dulu di Ya. Punggawan. Oh gitu, Pak Bi. Oh Iya. dulunya Solo juga ya, Pak Bi. Oh iya, saya di Solo lama, 15 tahun di Solo. Oh, enggak mudik ini berarti, Pak. Oh, enggak, orang bukan orang Solo. Udah bukan orang Solo. Iya. Ya gimana Ya Mas? gini, Pak Bi. Saya kan ya masih secara sistem sudah ready. Itu gini usahanya kayak jual sayur tapi online gitu loh, Pak Bi. Jual? Jual sayuran. Jadi kayak Oh iya iya. pertama sih idenya dari pasar tradisional itu nanti saya jual online lah, nanti barangnya itu saya carikan di pasar-pasar itu, pasar Iya iya. tradisional ada banyak itu. Nah saya masih agak bingungnya itu antara itu jasa titip atau saya membrandingnya sebagai kayak ya toko sayur gitu, Pak Bi. Masalahnya kan barangnya juga belum ready. Kalau gambarannya sih H-1 kita sore sampai sore kita malam lah kita close order, nanti pagi kita carikan barangnya lah. Barangnya itu yang biar kita bisa pilih yang segar dan berkualitas itu, Pak Bi. Ya, ya. Saya kira itu bagus. Itu akan banyak orang membutuhkan jasa Anda. Lebih baik positioningnya ke jasa saja. Karena produknya bisa ganti-ganti. Ya, jasanya ya, saja. Ini produknya bisa di ganti-ganti. dekat rumah, ya di dekat rumah juga ada agen yang frozen food itu ada banyak sekali produknya, dia juga ada ratusan. Nah itu saya itu digabungkan itu kira-kira bisa enggak ya Pak Biar? Antara sayur sama frozen itu nanti sekalian di aplikasinya itu Oh bisa, tawarkan. bisa banget itu. Enggak. Itu sebenarnya kan yang Anda lakukan ini kan sudah dilakukan oleh tukang sayur keliling ya. Tukang sayur keliling itu kan tukang sayur keliling itu kalau mau besok mau muter, sorenya itu udah nanya ke pelanggannya, besok mau dibawain apa nih, gitu kan. Nah, dari situ dicatat, dia belanja ke pasar, diantar kan gitu. Udah konsep paling sederhana seperti itu. Ya saya memang lihatnya itu ada di depan rumah tuh kalau pagi lewat itu ada pick up itu, ya bawa sayur itu. Tapi kok kelemahan dia belum yang seperti yang Pak Bi sampaikan tadi, kelihatannya ya dia pokoknya bawa barang, nanti ada yang beli ya ambil gitu. Nah saya anunya kan berarti lebih cepat dulu saya tahu apa kebutuhan marketnya sama harganya. Kalau bisa kan saya sudah patok dulu harganya gitu Pak Bi. Iya iya. Ya saya kira apa namanya lebih baik fokus ke jasanya saja, karena kalau Anda jadi toko, Anda harus sedia stok. Iya. Kalau nyetok berarti ada modal. Iya. Nah, lebih baik dia pesan sehari sebelumnya, sudah ngasih uangnya, sama ongkos kirimnya kan gitu. Iya. Nah, lebih baik seperti itu, karena risikonya kecil. Jadi sebagai istilahnya apa ya, dropship lah gitu istilahnya ya. Anda ngambilin barang, terus di drop gitu aja kan. Nah, ini kelebihan Anda dari Gojek itu, kalau Gojek kan nggak ke pasar. Iya, yang Gojek itu kan kayak titip uang, saya butuhnya ini, tapi habisnya berapa masih belum tahu lah. Kalau saya sih aplikasinya nanti kan sudah ada harganya gitu Pak. Sudah fix ya. Ya. Berarti Anda harus punya supply chain yang bagus nih. Punya tukang sayur yang sudah jadi pelangganan, sehingga nanti begitu Anda butuh, itu supply-nya nggak putus. Harus seperti itu. Saya kebetulan dekat pasar tradisional, jadinya kemungkinan sih supply bisa aman, Pak. Iya lah, pasar Nusuan. Pasar Nusuan kan dekat. Iya, betul, Pak. Nah itu untuk yangnya itu saya masih, kalau apa ya, jasa beli sayur yang segar gitu
kurang kuat kelihatannya ya Pak Abi ya. Ya, karena kalau pesaing bisa lebih seger, Anda kalau langsung kalah. Ya itu Pak Abi, yang Kalau masih nyari jasa itu ada ya. 5 yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama Iya. itu fokus. Jadi Anda fokus sayur saja misalnya gitu. Atau saya jasa titip sayur khusus tomat gitu. Nah, itu fokus. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel itu palu gada, apa mau gua ada gitu. Ya. Ya sayur ada, frozen food juga ada gitu ya. Itu fleksibel. Kemudian yang ketiga itu adalah fun. Fun itu menyenangkan. Jadi doing business with me itu menyenangkan gitu. Karena apa? Tepat waktu, harga pas, kembaliannya, uang recehnya juga nggak jelek-jelek gitu ya. Kemudian friendly itu aku ngomong bahasamu, ya lah. Nah, cuman orang Solo yang ngerti itu kan. Lah aku pesennya ngomong sesuai karo pesanan jenengan toh. Nah, ini kan Solo. Berarti bisa malah pakai bahasa Jawa aja ya Pak Bi ya. Itu dia. Karena friendly ini sesuatu yang bisa dijual. Jadi Anda bisa ini jasa titip sayur atau toko sayur yang friendly. Ya. Ya terima kasih banget nih Pak Bi. Udah gambarannya semakin terbuka ini. Misal, tukang sayur Solo banget. Oh iya. Orang Solo ya beli sama orang Solo toh. Iya. Makanya itu saya sih gambarnya kemarin juga bisa menjadi kayak penjembatan antara kalau saat pasarnya di lockdown umpamanya gitu, saya masih bisa ambil barangnya, pedagang pasarnya tetap jalan, tapi juga konsumennya juga masih bisa terlayani gitu. Bagus Mas. Ini menurut saya aplikasinya bagus, solusi bagus, dan aplikatif untuk masa kini. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Udah ya Mas Gogok. Sekali masukannya. Suwun. Pak Bi. Yuk, suwun monggo. Iya, selamat sore. Oke. Ini waktunya masih 10 menit lagi. Apakah ada yang mau joinan lagi? Ini mohon maaf nih kalau saya melayani konsultasi, artinya pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa saya jawab nih. Ini saya sudah nyewa moderator dari Bekasi, Pak Kasim malah nggak bisa masuk nih. Oke. Ya, sepertinya udah nggak ada lagi atau masih ada lagi? Ini saya jawab pertanyaan aja. Untuk Kasim, mohon maaf nih, nggak jadi moderator karena waktunya udah mau habis. Romenaco, bagaimana brand positioning buat produk sepatu dan sandal? Apakah cukup menambahkan value saja seperti sponsor utama dan sebagainya? Sekarang ini dikaitkan sama new normal saja. New normal itu semua orang tinggal di rumah, kerja di rumah gitu ya. Jadi udah nggak ada yang pakai sepatu lagi. Saya ini udah kangen banget pakai sepatu. Sepatu saya udah 4 bulan nggak saya pakai. Saya merasa bersalah banget itu. Beli sepatu tapi nggak bisa dipakai. Belinya mahal. Sekarang berjamur, kerjaan saya 2 minggu sekali itu bersihin jamur. Jadi work from home itu betul-betul ya harus kerjain kerjaan rumah. Nah, ini mungkin dipikirkan bagaimana positioningnya. Anda punya sepatu dan sandal yang sesuai dengan the new normal. Anda pelajarin tuh the new normal. Kalau nggak salah ada 100.
ada 100 kebiasaan baru atau kebiasaan lama yang ditinggalkan. Nah, Anda pelajari itu dulu, baru besok sore kita ngobrol lagi, ya. Oke, karena kalau informasinya nggak jelas, saya juga nggak bisa memberikan saran. Takutnya nanti saya kasih saran terus nggak cocok. Iya. Ada lagi nggak? Ah, ini ada. Robi Jambi. Waktunya tinggal 10 menit ya, Mas. Ngomongnya jangan lama-lama. Halo, Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam, Robi. Gimana? Ya, Pak Bi, saya ini punya produk itu mie ayam instan, Pak Bi. Cuma untuk positioningnya saya bingung. Kelebihannya itu mungkin kurang terlalu menonjol. Mie ayamnya nih pertama instan ya, saya bentuk dalam cup kayak gini. Jadi orang tinggal seduh air panas gitu, Pak Bi. Kayak Poppy gitu ya? Iya, Pak B. Tapi ayamnya tetap kayak ayam asli gitu, nggak kering. Isinya lengkap, tempe kerupuk juga ada, kerupuk. Nah, jadi pertama kalau dari pedas saya ngikutin yang tren sekarang kan, jadi pedas gitu. Nah, cuman saya bingung posisinya apa yang mau saya tonjolkan. Oke. Cara kalau mie instan kan saya bersaingnya sama mie instan yang perusahaan-perusahaan besar. Ya, ya. Ini resepnya dari mana? Resepnya sendiri sih Pak Bi. Oke. Maksudnya ini mie ayam Cina apa mie ayam Jawa? Mungkin ini mie ayam Jawa, tapi saya sebenarnya saya belum punya kemampuan belum punya terlalu banyak wawasan mie ayam Jawa itu seberapa banyak gitu loh. Tapi mie ayam yang pada umumnya kayak ayamnya kan kebanyakan kalau di sini orang jualan mie ayam itu ayamnya kebanyakan semur kan. Nah, saya lebih natural ayamnya. Jadi ayamnya ayam kunyit aja. Untuk orang mau ini, manis atau enggak. Kamu di sini tuh di mana? Di sini tuh di Jambi ya? Iya, di Jambi Pak Bi. Saya ketemu Pak Bi waktu di BI kemarin. Oh, oke. Ya. Kalau mie ayam Jambi itu terkenal nggak? Enggak Pak Bi. Di Jambi enggak khas ya, maaf. Oke. Makanya sekarang, kalau mau kan lebih ke Jawa, tapi saya sendiri bukan orang Jawa gitu. Nah, positioningnya bingung gitu. Nggak masalah. Ini, Anda mau pasarkan ini kepada orang yang suka barang masakan instan atau suka mie? Kemungkinan lebih ke instan, Pak Bi. Jadi saya pengennya di luar itu orang di jalan itu ya kan satu kayak mie instan yang cup kan banyak udah kan gitu. Jadi di jalan itu ya lebih kenyang yang kayak gini gitu loh daripada mie instan yang ada. Ya. Karena kalau kamu jualan ke penggemar mie, maka berhadapanlah dengan Indomie dan segala macam. Tapi kalau kamu masuk ke pasar instan, maka kamu berhadapan dengan orang-orang yang suka mie instan juga, tapi juga kopi instan juga, tapi juga instan-instan yang lain gitu ya. Jadi yang kita hit ini adalah perilaku. Perilaku orang suka mie atau perilaku suka instan. Ya. Kalau kamu hit mie, kamu tahu hadapannya sama siapa. Kalau kamu masuk ke instan, berhadapannya dengan siapa kamu tahu. Jadi instan, perilaku instan itu apa sih misalnya? Lapar langsung makan, haus langsung minum. Di jalan lapar langsung makan, tapi nggak ada restoran. Itu peluang yang bagus.
Seperti saya dulu waktu pegang PopMe itu saya masukkan ke itu. Jadi lawan Anda sekarang ini hanya PopMe saja. Ya, benar Pak Adi. Ya. Cuman PopMe ini adalah rasa yang lebih ke ASEAN, Jepang. Ya. Ya. Karena resep-resepnya itu, bumbu-bumbunya itu dari sana aslinya. Ya. Sehingga ini kalau Jepang makan semua. PopMe itu rata-rata rasanya rasa impor lah. Nah, kamu bilang bahwa ini asli Indonesia. Gitu. Jadi positioningnya kamu jadikan bekal saja. Jadi jangan tinggalkan rumah tanpa apa tuh namanya mereknya? Mie ayam belago. Belago. Iya, belago. Namanya belago ya. Belago ini kan belago Pak Iwi. Belago ini kan sebenarnya berkelahi di Jambi gitu kan. Bahasa Jambi biar jadi makanya saya buatnya pedasnya, jadi ngaitkannya pedasnya ngajak belago gitu loh. Masih arah ke situ sih. Cuma saya masih buat gitu. Ya kalau pedas itu kamu saingannya banyak. Ya. Tapi kalau Saingannya untuk bekal rasanya belum ada. Oke. Jadi gini, jangan tinggalkan rumah tanpa bekal belago. Artinya siap bertarung nih, gitu. Ya kan? Oke Pak Iwi. Oke, jadi ibu-ibu, bilang ibu-ibu, kalau suami pergi ke kantor kemana, bekelin ini. Ya, jangan lupa belago. Anak sekolah, bekelin belago. Jadi belago itu menjadi value yang ditawarkan oleh mie ini. Ya. Anda tidak jualan instan, tidak jualan mie, tapi Anda jualan belago. Nyali. Oke. Baik, ini kayaknya ada cukup ya, mungkin. Baik. Waktu tinggal 3 menit. Saya akan pakai buat pamitan. Jadi teman-teman, saya hari ini senang sekali karena banyak yang yang tampil bareng saya dan kita ngobrol-ngobrol. Karena dengan konsultasi seperti ini, yang berkonsultasi mendapatkan jawaban, tapi juga yang melihat itu mendapatkan inspirasi. Ya. Nah, pada zaman COVID ini, di mana kita tidak boleh keluar rumah, itu kita butuh banyak sekali inspirasi. Oleh karena itu saya meluangkan waktu setiap sore, minggu ini ya, kalau minggu depan mungkin Selasa Jumat saja, karena saya sibuk menyiapkan kelas saya, untuk berbagi inspirasi buat teman-teman. Ya. Jadi silakan, barusan ini ayam belago kan menghasilkan ini kan, slogan, jangan biarkan suami keluar rumah tanpa bekal belagu. Wah, keren itu. Nah, cara untuk konsultasi, sebaiknya Anda jadi follower saya dulu. Ini ada yang nanya nih, gimana cara konsultasi. Anda jadi follower saya, Anda coba deh buka postingan-postingan saya yang lama. Saya itu cuma posting tentang brand saja. Ya, sehingga nanti bisa bisa belajar dari situ. Nah, baru kita bahas bareng-bareng. Mbak Desniati Munawaroh, terima kasih doanya. Saya selalu Pak Bi, salam kami dari WUPI Jambi. Terima kasih sekali dan sharingnya Pak Bi. Oke, nanti kapan-kapan tampil ya. Sekaligus kita ngobrol tentang positioning, tentang brand blueprint, dan tentang ide untuk konten, sehingga menginspirasi teman-teman yang lain juga yang menyaksikan. Ya. Jadi saya harap teman-teman ajak deh teman yang banyak ya, supaya ada teman diskusi.
karena saya paham banget materi saya ini nggak bisa dicerna sendirian. Karena begitu di kelas saya minta peserta itu menyelesaikan menyelesaikan brand canvas sendirian, itu susah. Tapi ketika saya bikin group of 5, berlima, ya, kemudian dengan berlima itu solusinya cepat dapat. Oleh karena itu, silakan Anda membuat kelompok. Teman-teman dekat saja, misalnya teman-teman Wubi Jambi berlima, sekelompok gitu ya, supaya nanti bisa mendiskusikan nih apa yang disampaikan Pak Bi, apa itu plester, apa itu apa itu benang kusut ya, apa itu ceplok telur. Jadi cepat, pinternya cepat. Ya, saya minta teman-teman mengajak 5 orang untuk bersama-sama belajar bareng Pak Bi. Supaya ketika ini selesai siaran, Anda bisa duduk bareng berlima untuk berdiskusi. Ya, itu saja pesan dari saya. Teman-teman Jambi, terima kasih nih, banyak sekali anak-anak Jambi yang masuk nih. Iya, saya juga kangen sama Jambi nih, baru sekali ke Jambi bikin workshop sama BI, belum sempat bikin workshop, bisa bikin brand khusus buat teman-teman UKM Jambi. Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal, jangan new normal lah, kembali normal. Karena normal yang lama itu lebih nyaman ya. Normal yang baru ini kurang nyaman. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Besok sore saya akan hadir lagi. Silakan diskusi di sini aja, ya, karena saya habis ini tidak akan buka WA karena saya akan menulis buku dan materi untuk kelas. Ya, terima kasih banyak waktunya. Jambi ngebul, kenapa ngebul? Masih sekali lagi untuk perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.